Aku akan bicara jujur. Ilmu yang kubawa dari Polewali Mandar bukan sekedar pijat. Ia adalah seni membangunkan jiwa yang tertidur. Dan, ia adalah seni yang sangat nakal. Bayangkan, walimu, suamimu, raja di negerimu bertekuk lutut di hadapan seorang TKI. Kenapa? Karena dia bisa membeli pesawat jet, dia bisa membeli lautan minyak, tapi dia tidak bisa membeli satu hal, gairah di kemaluannya. Dia adalah singa tanpa ruh. Aku masuk ke istana itu. Aku melihatnya. Sultan yang dingin, sultan yang malu. Dan aku, Kinanti, si anak Mandar, tahu persis bagaimana cara menghidupkan kembali apa yang telah mati. Aku tidak hanya memijat urat, aku memijat martabatnya, aku memijat keperkasaannya. Siap merasakan sensasi sentuhan terlarang yang mengubah takdir? Tekan tombol subscribe sekarang dan mari kita masuk ke dalam drama yang lebih panas dari padang pasir Riyadh. Di Mandar, kami percaya pada energi, bahwa syahwat adalah api yang harus dijaga. Jika padam, maka mati pulalah hidup seorang pria. Di sana, aku adalah Kinanti, wanita yang dianggap membawa kekuatan berlebih. Keahlian yang harusnya jadi berkah malah jadi kutukan di mata masyarakat kampung. Mereka melihat tanganku sebagai godaan, bukan sebagai penyembuh. Aku muak, aku ingin dihargai. Dan panggungku haruslah yang paling tinggi. Riyadh, Istana Al-Hajri, sebuah kotak berlian raksasa. Aku TKI, terapis kebugaran. Aku memijat istri-istri sultan yang cantik. Tapi tatapan mereka dingin, kosong. Mereka tahu ada yang salah dengan raja mereka. Aku melihat Sodero. Mereka seperti bunga-bunga mahal yang diletakkan di lemari es. Dipelihara, tapi tak pernah dihangatkan. Sebuah istana tanpa api, tanpa kehangatan seorang pria. Suatu malam, aku dipanggil ke ruang pribadi Sheikh Walid. Ruangan itu bernuansa emas dan merah, terlalu maskulin, terlalu berkuasa, namun aku mencium aroma keputusasaan. Walid melepas jubahnya. Ia berbaring, auranya seperti batu. Aku mulai memijat punggungnya, dan aku merasakan dinginnya itu. Dingin yang menjalar dari juanya. Aku bergerak ke pinggulnya. Aku menekan simpul pertama. Ia nyaris tak bereaksi. Aku menekan simpul kedua yang terhubung langsung ke saraf pusat kehidupan. Nihil. Aku tahu, aku bukan memijat lelah otot. Aku memijat kuburan gairah. Kinanti, berhentilah. Aku akan memberitahumu rahasia yang paling gelap. Rahasia yang jika bocor akan menghancurkan nama baikku dan mungkin tahtaku. 2 tahun. Aku adalah raja yang lumpuh. Diranjang, aku hanyalah seorang bocah yang takut disentuh. Mereka bilang aku kena guna-guna. Ada yang bilang aku terlalu stres. Tapi aku tahu, aku mati nanti. Mati di tempat yang paling penting. Aku melihat istri-istriku. Mereka menatapku dengan kekecewaan. Aku adalah ejekan di istanaku sendiri. Mendengar pengakuannya, darahku mendidih. Ini bukan lagi soal uang TKI. Ini adalah pertarungan ilmu. Pertarungan antara emas dan energi murni Mandar. Aku harus membuktikan ilmu lebih berkuasa dari kekayaan. Yang mulia, saya terima tantangan Anda. Saya akan gunakan ilmu paling murni, paling nakal yang saya miliki. Saya akan menyentuh apa yang tidak berani disentuh dokter manapun. Saya akan mencari api Anda. Tapi ini adalah janji. Jika api itu menyala, Anda harus membiarkannya membakar apapun yang ada di jalannya. Termasuk takdir kita. Malam pertama terapi, aku menutup semua tirai. Aku hanya menggunakan lampu minyak wangi dari Indonesia. Bau ut istana kalah oleh aroma rempahku. Sebuah pertempuran aroma. Walid berbaring. Wajahnya tegang. Ia menutup matanya, menyerahkan diri pada takdir.
Aku mulai memijat dengan minyak ramuan yang khusus dibuat untuk memanggil. Aku mulai dari urat nadi di pergelangan tangannya, menyalurkan kehangatan dari ujung jariku. Aku harus melupakan siapa dia. Aku harus melupakan siapa aku. Di kamar ini hanya ada aku dan tubuh yang perlu dihidupkan. Aku hanya melihat energi. Tanganku meluncur ke perutnya. Kehangatanku mulai memecah dingin di tubuhnya. Aku bergerak pelan, menari di atas kulitnya yang mulus. Walid mulai menggeliat sedikit. Nanti, aku merasa sesuatu yang aneh, panas. Di sini, aku mendekati pusat masalah. Aku memfokuskan seluruh energi yang kubawa dari Mandar. Jemariku menemukan titik searaf yang telah lama beku, yang menghubungkan otak ke pusat maskulinitas. Teknik Saripati. Aku menggunakan ibu jari dan telunjukku untuk menekan dan menarik jaringan di sekitar pangkal pahanya. Gerakanku sangat lambat, sangat intim, sangat terlarang. Aku harus menembus wanding mentalnya. Walid tersentak hebat. Tubuhnya melengkung dan ia mengeluarkan suara rintihan yang panjang. Suara yang tidak pernah kusangka akan keluar dari seorang raja. Jangan ditahan, Walid. Biarkan ia keluar. Energi itu sudah menunggu. Kamu telah menguncinya karena rasa malu. Aku datang untuk membebaskannya. Biarkan api itu menjilat kembali. Aku mempercepat ritme pijatanku, menggali lebih dalam, menggunakan kekuatan dari seluruh lenganku. Aku memijat dengan niat tunggal, membangkitkan. Aku merasakan perubahan besar di bawah tanganku. Tubuh Walid bereaksi, bukan lagi dengan kedinginan, tapi dengan kemarahan yang panas. Darah mengalir deras. Walid, sultan yang mati rasa, kini menjadi pria yang terbakar. Ya Tuhan, Kinanti, apa yang kau lakukan padaku? Rasanya seperti aku dilahirkan kembali. Ini tidak mungkin. Aku telah berhasil. Aku menarik tanganku, Walid terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat, matanya liar. Di antara kami, kini ada ketegangan baru. Ketegangan yang lebih berbahaya dari rahasia lamanya. Dia tidak lagi melihatku sebagai TKI. Dia melihatku sebagai pencipta kembali keperkasaannya. Setelah sesi itu, Walid tidak bisa melepaskan pandangannya dariku. Tatapannya menelanjangi, menuntut. Ia sudah sehat, tapi kini ia kecanduan sentuhanku. Drama sebenarnya baru dimulai. Walid yang baru adalah Walid yang berani. Dia mulai mendekati istri-istrinya. Dan mereka tahu, keajaiban ini datang dari satu sumber, aku. Alia, permaisuri utama, adalah ular berbisa. Dia memanggilku. Kau pikir kami bodoh TKI? Kau menyembuhkan kelemahan tubuhnya, tapi kau mencuri jiwanya. Aku tahu kau menggunakan ilmu kotor. Kau menyentuhnya di tempat yang hanya boleh kusentuh. Aku akan mengirimmu pulang ke desa miskinmu. Dan jika kau menolak, aku akan pastikan namamu dicap sebagai penyihir di seluruh kerajaan. Aku merasakan kemarahan Mandar. Aku telah menyembuhkan rajanya. Dan imbalanku adalah ancaman. Saya tidak takut dengan ancaman Anda yang mulia istri. Saya tidak mencuri apa-apa. Saya memberi apa yang Anda tidak bisa berikan. Kehidupan. Walid tidak mencintai saya karena sentuhan saya. Walid mencintai saya karena saya berani menyentuh apa yang paling ia benci dari dirinya. Konflik memuncak. Alia memerintahkan pengawal untuk mengusirku malam itu juga. Aku diangkut. Aku tahu ini akhir ceritaku. Aku akan dideportasi dengan label buruk. Tiba-tiba, suara Walid menggelegar di haula utama istana. Hentikan! Siapa yang berani menyentuh wanita ini? Aku raja di sini, bukan kalian. Walid muncul, wajahnya merah padam. Ia berdiri di hadapanku, menghadap semua istri dan pengawalnya. Ini adalah drama paling gila yang pernah dilihat istana. Kinanti tidak akan pergi. Dia adalah ratuku. Kalian melihatnya sebagai TKI.
Aku melihatnya sebagai anugerah. Aku mencintai wanita ini. Dia adalah alasan kenapa aku bisa kembali menjadi pria. Dia adalah alasan kenapa tahta ini akan punya pewaris yang sesungguhnya. Walid membalikkan badannya menghadapku. Ia berlutut di hadapan semua orang tanpa rasa malu. Kinanti dari Mandar, engkau telah memberiku kehormatan. Aku akan memberikanmu kehormatan yang setara. Jadilah istriku, jadilah ratuku, jadilah satu-satunya yang menyentuh jiwa dan ragaku. Aku akan melawan seluruh istana ini, seluruh dunia, demi dirimu. Aku tidak bisa menahan air mataku. Bukan air mata sedih, tapi air mata kemenangan. Aku TKI yang membawa ilmu terlarang kini adalah simbol cinta seorang raja. Walid menanggalkan kalung emas di lehernya dan menggantinya dengan cincin berlian paling besar yang pernah kulihat, menyematkannya di jari manisku. Aku terima yang mulia. Aku Kinanti, kini adalah bagian dari darah dan kehormatan Istana Al-Hajri. Dan siapapun yang mencoba menyentuhku akan berhadapan dengan raja yang baru saja kubangkitkan. Aku sekarang Sekorah Kinanti Al-Hajri. Aku tidak lagi tidur di kamar TKI, aku tidur di kamar yang dulunya milik istri utama, Alia. Keberanianku dan ilmu saripati dari Mandar telah membalik piramida kekuasaan. Istri-istri Walid sekarang harus tunduk. Mereka melihatku bukan hanya sebagai madu, tapi sebagai sumber hidup raja mereka. Sentuhanku yang dulu dicap kotor, kini adalah sentuhan emas. Sentuhan yang menentukan takdir. Aku tidak lagi memijat, kecuali untuk Walid, dan setiap sentuhan itu adalah pengingat. Pengingat betapa kuatnya seorang wanita yang tahu cara menghidupkan kembali ruh yang telah mati. Mereka masih berbusik, tahu kamu? Mereka bertanya, apakah sentuhanku emangnya hanya untuk menyembuhkan, atau ia kini menjadi senjata untuk menjaga Walid tetap di bawah kekuasaanku? Apakah ilmu ini benar-benar tulus, ataukah ini adalah sihir cinta paling kuat di dunia? Kisah di balik tirai sutra ini jauh lebih gelap. Bagaimana aku, ratu baru, menghadapi intrik berdarah dari Alia yang terpokak. Bagaimana Walid menyeimbangkan cinta barunya dengan kekuasaan lamanya. Jika kamu terpesona dengan kisah nakal dan dramatis ini, jangan biarkan rahasia ini terputus. Like dan share kisah ini, dan yang paling penting, subscribe sekarang, karena rahasia paling panas tentang saripati nakal sang Ratu Mandar akan terungkap di babak selanjutnya. Sampai jumpa.